Selamat bertemu kembali di Rumah Gemar Matematika. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa. Silakan kalian simak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru di Rumah Gemar Matematika. Kita langsung saja ke pembahasannya dan contoh soalnya kita mulai perhatikan dari soal yang pertama dan soal yang kedua. Perhatikan di sini soalnya 1/5 ditambah 2/5. Kemudian soal yang kedua 3/7 ditambah 2/7. Untuk penjumlahan pecahan atau pecahan biasa kali ini ya, ada dua bentuk soal yang kita bahas, yaitu yang pertama di mana penyebutnya sama, kemudian yang kedua dengan pecahan yang penyebutnya berbeda dan cara penyelesaiannya juga berbeda ya. Maka kita mulai sekarang dari yang pertama, yaitu perhatikan pecahannya. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama ya. Penyebut adalah angka yang berada di bagian bawah ya. Ini disebut dengan penyebut. Nah, untuk angka yang berada di atas ini disebut dengan pembilang. Jadi pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalian bisa lihat di sini penyebutnya yang pertama ini sama, yaitu 5. Kemudian yang kedua juga sama, yaitu 7. Jika kalian menemukan soal yang seperti ini, penyelesaiannya sangat mudah ya. Caranya tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya atau angka yang ada di atas. 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Untuk penyebutnya ini tetap 5. Jadi penyebut yang sama tinggal dipindahkan. Bukan kalian jumlahkan ya. Jadi bukan 5 ditambah 5. Tidak. Jadi penyebutnya kalau sama tinggal pindahkan saja. Sehingga 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. Soal kedua juga sama. Penyebutnya sama berarti tinggal jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5, penyebutnya tetap per 7. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal ketiga. Soal ketiga adalah 1/8 ditambah 3/4. Sekarang kalian bisa lihat pada soal yang ketiga, di sini penyebutnya berbeda. Pecahan pertama penyebutnya 8, yang kedua penyebutnya 4. Karena penyebutnya berbeda, untuk bisa menyelesaikannya caranya harus kita samakan dulu penyebutnya, seperti soal yang pertama dan yang kedua tadi penyebutnya sama. Maka ini juga harus disamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Caranya adalah dengan mencari KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari terlebih dahulu kelipatannya, nanti kita cari yang sama. Kita mulai dari 4 terlebih dahulu. 4, KPK tadi kan kelipatan, berarti kelipatan 4 atau penjumlahan 4 secara berulang. Berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, di sini perhatikan ini 8 ya. Yang kedua kan kita akan cari KPK dari 8. Tidak perlu kita tambahkan lagi untuk bagian 4-nya ya. Karena di sini sudah kita lihat angka yang sama. Nah, angka yang sama inilah yang disebut dengan KPK-nya. Maka kelipatannya adalah 8, sehingga penyebutnya ini kita samakan menjadi per 8 ya. Pecahan pertama kebetulan sudah 8, berarti tinggal tuliskan saja per 8, kemudian ditambah yang kedua juga per 8. Nah, sekarang kita bagi 8 dibagi 8, kemudian dikali 1. Bagian yang kedua juga sama, 8 dibagi 4 dikali 3. Sekarang jumlahkan ya. 8 dibagi 8 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, penyebutnya per 8, ditambah, ini juga sama, hitung, 8 dibagi 4 sama dengan 2, 2 dikali 3 sama dengan 6, penyebutnya 8. Sekarang tinggal dijumlahkan saja ya,
1 ditambah 6 sama dengan 7, penyebutnya tetap 8. Sehingga 1/8 tambah 3/4 hasilnya sama dengan 7/8. Masuk ke soal yang keempat, 3/5 ditambah 1/2. Penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 5. Kita cari kelipatan 2 terlebih dahulu ya. Kelipatan 2 tadi berarti penjumlahan 2 secara berulang ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sampai di sini dulu. Kita cari kelipatan 5 sekarang. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sampai di sini saja karena sudah kita temukan angka yang sama ya, yaitu angka 10. Di sini sudah ketemu KPK-nya. Berarti ini penyebutnya tinggal kita ubah, kita samakan. Per 5 ini berubah menjadi per 10 ditambah per 2 ini juga berubah menjadi per 10. Sekarang tinggal dibagi. 10 dibagi 5 kemudian dikali 3. Yang kedua juga sama. 10 dibagi 2 dikali 1. Sama dengan kita hitung 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6, penyebutnya per 10. Ditambah, ini juga sama ya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5 per 10. Sama dengan, ini tinggal jumlahkan, 6 tambah 5 sama dengan 11 per 10. Sekarang jawabannya di sini adalah 11 per 10. Perhatikan untuk jawaban yang nomor 4 di sini kalian bisa lihat 11 per 10 pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka jika ketemu jawaban yang seperti ini, pembilangnya lebih besar, maka harus kita sederhanakan ya. Cara menyederhanakannya dengan mengubahnya menjadi pecahan campuran. 11 per 10 artinya 11 dibagi 10. Kita hitung menggunakan pembagian susun ke bawah. 11 dibagi 10 ya. Kita bagi dari depan terlebih dahulu, 1 dibagi 10. 1 tidak bisa dibagi 10. Karena 1 tidak bisa dibagi 10, berarti kita gabungkan menjadi 11 dibagi 10. Kita cari perkalian 10 yang hasilnya mendekati 11. Hanya boleh mendekati 11, tidak boleh lebih dari 11 ya. Perkalian 10 yang hasilnya mendekati 11 adalah 1 ya. Karena 1 dikali 10 sama dengan 11. Kalau di atas ini kita tulis 2 dikali 10 sama dengan 20, sudah lebih. Tadi sudah disebutkan bahwa hanya boleh mendekati saja ya. Sekarang tinggal kalikan saja, 1 dikali 10 sama dengan 10, kita tulis di bawah 11. Kita kurangkan, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini sekarang menjadi 1. Kita bagi kembali, 1 dibagi 10. 1 tidak bisa dibagi 10. Nah, karena 1 ini sudah tidak bisa dibagi 10, satunya tinggal naikkan saja ke atas menjadi pembilang. Kemudian ini juga naikkan menjadi penyebut. Sehingga 11 per 10 kita sederhanakan hasilnya menjadi 1 per 10. Maka 3 per 5 ditambah 1 per 2 hasilnya adalah 1 per 10. Nah, itulah pembahasan kita kali ini ya, tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di Rumah Gemar Matematika.